Selamat datang di channel Swing Saham Santai. Di video kali ini saya akan membahas review analisa beli di bulan April 2022, karena ini sudah memasuki akhir Mei atau 1 Juni bahkan, sehingga otomatis kita saatnya untuk mereview yang sudah 1 bulan penuh di bulan April. Ada saham-saham yang sudah cuan, ada yang saham-saham yang belum cuan, dan bahkan ada yang floating sampai 20%, 30%. Bagaimana bisa cuan atau cara average-nya seperti apa akan kita bahas sesaat lagi di sini. Selamat datang di channel Swing Saham Santai, channel yang fokus dan konsisten membahas investasi saham swing, beli jual saham jangka menengah, jangka panjang yang sangat cocok untuk pemula atau pekerja yang tidak bisa mengikuti pergerakan harga saham secara real time atau setiap saat, dan tidak bisa mengikuti cara scalping atau trading harian manitan di saham dengan target swing rutin profit atau cuan 5-10% setidaknya 1 bulan atau beberapa hari ke depan. Sebelumnya silakan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, dan aktifkan tombol lonceng serta komen supaya terus berkembang lebih baik lagi. Sebagai bentuk saling support, saya akan memberikan giveaway setiap kelipatan 1000 subscriber berupa penambahan saldo yang akan saya transfer ke rekening RDN bagi pemenangnya. Oke, sebelum penjelasan lebih detail, di sini saya mau menjelaskan dulu. Jadi konsep dari analisa ini adalah mereview kembali rekomendasi-rekomendasi dan analisa beli di channel Swing Saham Santai ini, dimana yang sudah dikatakan bisa cuan atau target taking profit tercapai adalah sesuai dengan analisa diberikan. Dalam arti tergantung untuk metodenya, bisa pakai gap down, bisa pakai uptrend, atau bisa pakai BNF atau mencari saham yang sedang uptrend di hitungan tertentu. Dengan review yang sudah termasuk cuan adalah yang sudah minimal setidaknya gap down tertutup atau yang sudah mencapai rutin 5-10%. Jadi seperti itu konsep yang akan kita review kali ini. Langsung saja kita buka tabelnya. Nah, untuk bulan Maret, rekapnya adalah jumlah rekomendasi di bulan Maret, karena channel ini dibuat di bulan Maret. Di waktu itu di bulan Maret saya merekomendasikan dan menganalisakan sebanyak 6 emiten dengan jumlah rekomendasi yang sudah cuan 3, jumlah rekomendasi yang belum cuan 3, sehingga yang belum cuan ini akan kita bahas terus sampai cuan, sehingga otomatis akan kita masukkan di rekap ataupun di daftar di bulan April. Untuk bulan April ini yang pertama ini adalah yang 3, yang teratas adalah emiten-emiten yang ketika di bulan Maret belum tercapai cuan minimal 5% nya. Ada saham KF sejak tanggal 16 April targetnya di 5% di harga 1874, harga sampai sekarang masih 1510, sehingga masih floating minus 15%. Yang berikutnya ada saham DGNS, yang di sini kalau sejak awal saya rekom atau sejak awal saya upload di harga 480, sehingga harga sekarang 350, masih floating loss 27%. Tapi seperti strategi atau cara saya average yang biasa saya lakukan yaitu membeli lagi atau average yang pertama ketika minus 25% untuk menurunkan harga rata-ratanya, sehingga ketika minus 25% di harga 360 saya melakukan pembelian lagi agar sehingga otomatis harga rata-ratanya dari 480 sampai menjadi 420 untuk menurunkan harga rata-ratanya, sehingga target jualnya 441, target 5% nya di angka 441. Bisa kita lihat di chartnya di sini. Nah, seperti ini konsep yang biasa saya terapkan. Ketika kita membeli dan ternyata salah prediksi atau harga di bawah turun, kita sabar, kita beli di waktu itu di sini di harga 480, karena target konsepnya adalah menutup gap down-nya di harga 535. Ini ternyata harga masih turun, sehingga ketika di harga 360 saya melakukan average yang ke-1 yaitu atau pembelian yang kedua, sehingga
Harga rata-ratanya sekarang menjadi 420. Target jual cuannya 5% di harga 445. Di sini saya sudah mempersiapkan untuk beli ketiga atau average kedua di harga 262, tapi sampai saat ini belum tersentuh. Dan kemarin di saham DGNS ini ARA langsung naik 25%. Semoga menjadi titik baliknya untuk kita bisa mendapatkan cuan di harga 445. Yang kedua ada emiten kios juga sama, saya menganalisa di harga 458, menutup gap down di 505, tapi ternyata harga di bawah turun sampai sekarang belum tercapai cuannya. Kalau dari harga awal di harga 458 itu sampai floating minus 27%, tapi di harga ketika turun 25% saya melakukan pembelian lagi di 342 untuk average yang pertama, sehingga harga rata-ratanya menjadi 400. Target cuan 5% setidaknya menjadi 420 harganya, sehingga kalau dari harga rata sekarang floatingnya masih minus 17%. Kita lihat di sini di kios. Nah, di kios ini kodenya juga sama dengan DGNS. Sebentar, masih mencari untuk garisnya yang sudah saya tentukan dan supaya menjadi history di harga ataupun di analisa kios ini. Nah, seperti ini. Jadi saya menganalisikan di harga 458, target jual cuan 5%. Di sini target jual menutup gap down 505, ternyata tidak sampai atau tidak kuat. Ternyata harga terus dibawa turun, sehingga ketika minus 25% saya melakukan pembelian kedua atau average yang pertama di harga 342, sehingga harga rata-rata sekarang menjadi 400. Target jual cuan 5% nya di harga 420. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan untuk average yang ketiga yaitu di harga 250, tapi sampai sekarang belum tercapai, sehingga tidak perlu melakukan pembelian, tinggal sabar menunggu momen baliknya ini aja. Nah, beberapa hari kemarin juga sudah mulai ada tanda-tanda perbalikan arah, semoga juga terus naik. Seperti itu konsepnya. Yang ketiga, mulai bulan April, nah tanggal 1 April saya merekomendasikan atau menganalisakan emiten LUJK dengan cara swing santai di harga 286. Target jual cuannya 300 di 5% nya, di harga tercapai tertingginya mencapai 306 atau 6% dalam waktu 6 hari. Di saham Elsa di 4 April juga yang saya bahas di video sebelum ini, bisa dilihat saya merekomendasikan di harga 292, 5% nya di 307 karena sudah lebih dari 1 bulan, sehingga ketika harga meskipun belum tercapai target 10% nya, saya sudah menjual di harga 316 atau di 30 Mei, sehingga dalam waktu 56 baru tercapai 5% nya, bahkan sampai 8%. Di saham ISSP juga masih belum cuan dengan cara ini santai maupun gap down. Target beli di harga 364, target 5% di harga 382, ada gap di 388, sampai sekarang harga masih 316 atau minus 13%. Yang berikutnya ada emiten atau saham Antam, aja gap down. Waktu itu di tanggal 6 April saya analisa di harga 2670, 5% nya tercapai, gap down-nya juga tercapai, bahkan melebihi sampai 7%. Di tanggal 14 April sudah dijual dengan waktu 8 hari. Berikutnya di tanggal 7 April ada BSSR dengan cara gap down. Saya menganalisa di harga 4090, target 5% tercapai, 10% tercapai, gap down juga tercapai. Harga tertinggi sampai 11,25%. Di tanggal 11 April sudah bisa kita jual dalam waktu 4 hari. Berikutnya di tanggal 8 April ada emiten Indi juga gap down. Saya menganalisakan di harga 2640, target 5% tercapai, target gap juga tercapai, tertingginya sampai
7,9% di tanggal 11 April dalam waktu 3 hari. Nah, di saham TRJA ini sama dengan Kios dan DGNS tadi, jadi ada gap down di 555. Waktu itu saya menganalisakan di harga 332, ternyata harga turun, sehingga ketika di tanggal ataupun di harga 242 saya membeli lagi untuk average yang pertama, sehingga harga rata-rata menjadi 287 dengan target jualnya 301. Sampai saat ini kalau dari harga awal ketika beli floating sampai 29%. Kalau setelah average rata-rata menjadi turun menjadi hanya floating loss 18%. Bisa kita lihat di sini di trading view TRJA. Sabar, kita tunggu dulu, masih proses pencarian untuk mencari ataupun mereview kembali analisa yang sudah kita buat. Nah, jadi seperti ini pembelian pertama di harga 332, ada gap di 555, ternyata belum saatnya naik, harga masih turun, sehingga saya di 242 bisa melakukan average untuk menurunkan harga rata-ratanya, sehingga harga rata-rata sekarang menjadi 288, target jual cuannya 5% di harga 302. Saya sudah mempersiapkan untuk membelikan pembelian average di harga 180, tapi belum menyentuh harga itu, sehingga tidak perlu, sehingga masih menunggu. Selanjutnya ada ITMG di tanggal 12 April, ada gap down di harga 28425, tercapai di harga 28450 dalam waktu 2 hari. Harga sekarang ITMG malah naik, otomatis konsep dari gap down, setidaknya sudah cuan di gap down, sudah tidak apa-apa, nanti cari saham atau emiten yang lain. Berikutnya di SMGR di tanggal 14 April ada gap down di 6820, ada gap down di 6775. Di hari 14 April di tanggal 24 Mei, baru beberapa hari kemarin sudah tertutup, sehingga sampai cuan 9,2% dalam waktu 40 hari. Jadi seperti inilah konsep kesabaran dari metode swing. Berikutnya di tanggal 18 April ada emiten Palem, ada gap down di 1095. Saya menganalisa di harga 1050, tapi ternyata harga belum naik, belum sampai gap downnya, harga di bawah turun, sehingga ketika di harga 790 saya melakukan average down, sehingga rata-rata sekarang menjadi 920, target jual 5% nya di harga 966. Di emiten Palem ini saya analisa floating lossnya minus 19%, kalau setelah average menjadi minus 8%. Selanjutnya di BCAP di tanggal 19 April ada gap down di 262, tercapai harga tertingginya sampai 276 di tanggal 19 April, sudah kita jual sampai 7% di hari itu juga, sehingga hanya 1 hari. Berikutnya di tanggal 20 April ada emiten Bumi, juga ada gap down di harga 64. Besoknya di tanggal 21 April sudah bisa jual di harga gap downnya, menutup gap down untuk persentase 6,67% dalam waktu 1 hari. Berikutnya ada emiten HOB di tanggal 21 April, juga ada gap down di 248. Saya menganaliskan di harga 230, sehingga di tanggal 22 sudah tercapai gap downnya di harga 262 atau sampai 13% dalam waktu 1 hari. Oke, selanjutnya di nomor 17 tanggal 22 April ada BJTM, target 5% di harga 815, beli 775, 10% nya belum tercapai, ada gap down di 815. Hari ini masih 780, sehingga masih floating profit 0,65%. Berikutnya di tanggal 25 April ada ISAT, ada gap down di harga 7550, harga analisa waktu itu 7025, target 5% nya belum tercapai, 10% juga belum tercapai. Nah, harga masih turun, sehingga perlu
ketika harga 5.250 pembelian kedua average pertama, sehingga harga rata-rata menjadi 6.138 dengan target 5% nya di harga 6.444. Saat ini terhadap harga analisa awal masih floating loss minus 24%. Kalau setelah menjadi average, menjadi rata-rata, hanya floating loss minus 13%. Bisa kita lihat di chartnya di sini, sehingga tanggal waktu itu adalah di tanggal 25 April. Harga ternyata ditarik ke bawah dulu, diturun ke bawah, sehingga dari 7.025 ketika menyentuh floating loss 25%, pembelian kedua average pertama di harga 5.250, sehingga harga rata-rata sekarang menjadi 6.150. Target cuan 5% di harga 6.450. Ada gap di harga 7.550, sehingga untuk sementara di saat ini menurunkan harga rata-ratanya supaya bisa mendapatkan cuan 5% lebih cepat. Selanjutnya ada di tanggal 26 April ada ANTM juga gap down di harga 2740. Harga rekomendasi saat itu 2620, 5% belum tercapai, 10% juga belum tercapai. Harga saat ini masih 2510, masih floating loss minus 4%. Selanjutnya di tanggal 27 April ada JPFA, ada gap down di 1575. Harga rekomendasi waktu itu 1460, 5% belum tercapai, 10% juga belum tercapai. Harga saat ini masih 1425, masih floating loss minus 2%. Selanjutnya di tanggal 28 April ada UNTR, ada gap down di 29425. Hari itu sudah tercapai, 5% sudah tercapai di harga 30.345. Targetnya hari itu tertinggi sampai 30.800 di tanggal 28 April juga, sehingga tertingginya mencapai 6,5%, sudah menutup gap down dan cuan 5% di hari itu juga. Dengan demikian jumlah rekomendasi sampai dengan April 2022 ada 21 analisa atau rekomendasi emiten. Jumlah rekomendasi yang sudah cuan 11, jumlah rekomendasi yang belum cuan sampai dengan akhir April 10. Dengan demikian di channel ini sekaligus bisa menjadikan bahan riset untuk pembelajaran bersama sampai seberapa lama suatu harga kecenderungannya sesuai dengan analisa bisa kembali mendapatkan cuan. Sekian, semoga bisa memberi manfaat dan pelajaran bagi kita bersama. Terima kasih sudah menonton, dan silakan tonton video lain di akhir video di pojok layar Anda. Silakan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, aktifkan tombol lonceng, serta komen supaya terus berkembang lebih baik lagi dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi semuanya. Santai, sabar, tenang, investasi is fun, happy cuan konsisten. Sampai jumpa di video selanjutnya.